Bertemu kembali dengan saya Haji Muhammad Arifuddin, guru SMP Negeri 2 Soe. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membaca, menafsirkan, musikalisasi puisi. Oke, anak-anakku, perhatikan apa yang Bapak akan sampaikan saat ini. Membaca, menafsirkan, dan musikalisasi puisi. Bapak ingin membacakan puisi ini. Anak-anak bisa mengikutinya, ataupun setelah Bapak membacanya, anak-anak bisa untuk membacanya. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Puisi ini terdiri dari 3 bait dengan kata-kata yang penuh dengan konotasi dan personifikasi yang diselipkan pada setiap barisnya oleh penyair yang menyukai hujan tersebut. Seperti pada bait ketiga, dibiarkannya tak terucap diserap akar pohon bunga itu. Gaya bahasa yang digunakan membuat saya sebagai pembaca ikut terseret dalam isi puisi, sekaligus mengagumi keahlian Sapardi dalam merangkai kata-kata indah. Bait pertama, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Artinya, penyair mengartikan hujan sebagai kasih sayang. Berarti ketabahan, kesabaran dari hujan agar tidak turun ke bumi dalam bulan Juni. Juni adalah bulan musim kemarau. Mustahil jika hujan turun pada bulan Juni. Maka mengandung makna tentang ketabahan, kesabaran seseorang untuk menyampaikan sayang juga rindunya pada seorang yang sudah dicintainya, yang karena itu proses menahannya. Jadi ini dirahasiakan rintik rindunya. Artinya lebih memilih jika sayangnya rindunya untuk disimpan saja kepada pohon bunga itu, artinya kepada orang yang disayangi yang dirindukannya. Ini seorang ibu yang merindukan anaknya yang jauh karena sekolah, atau seorang ayah yang merindukan anaknya karena ayahnya bekerja jauh. Bait kedua, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Artinya bijak artinya mampu atau bisa. Dia mampu dengan ketabahannya menahan tidak menyampaikan sayangnya juga rindunya pada anak yang jauh itu. Ketika dia bersekolah di kelas 8 dengan capeknya, dengan letihnya, dengan lelahnya. Ketika dia belajar di rumah dengan kesendiriannya. Kemudian ada rasa rindu dari orang tuanya yang jauh bekerja di tempat perantauan. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Artinya dia menghapus keraguan, prasangka jelek yang dianggap di hatinya dalam nanti orang yang dicintai. Bait ketiga, tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Artinya arif artinya cerdik, pandai. Dia pandai menyimpan, menyembunyikan rasa sayangnya, rindu pada seorang yang dia cintai. Ketika seorang ibu merindukan seorang anaknya yang dia sangat cintai karena anaknya melanjutkan pendidikan di tempat lain, atau seorang ayah yang merindukan anaknya, maka itu dia menyimpan, menyembunyikan rasa. Kadang dia menangis, tapi anak-anakku, kalian tidak tahu arti itu. Dibiarkannya tak terucap, artinya dia membiarkan diucapkan apa yang dirasakan sayang dan rindu. Diserap oleh akar pohon bunga itu, dia membiarkan rasanya selama ini tanpa diucapkan, dibiarkan dimengerti sendiri olehnya hingga berbuah manis, hingga anaknya bisa berhasil tamat di tingkat SMP atau MTS. Secara logika, mustahil hujan turun pada bulan Juni, sebab Juni merupakan bulan musim kemarau. Tapi ternyata 1 Juni 2019 kemarin, di tahun 2019, kota Soe, hujan turun membasahi kota Soe.
bukan hujan biasa, melainkan hujan deras. Lalu apa arti sesungguhnya di balik Tuhan menurunkan derasnya air hujan di bulan Juni ini? Apakah sama artinya dengan hujan bulan Juni karya sepadi? Oke, itu rahasia dari Tuhan. Yang berikut kita masuk pada musikalisasi puisi. Pengertian musikalisasi puisi. Musikalisasi adalah kegiatan membacakan serangkaian kata-kata indah dengan diiringi, dengan dilengkapi dengan iringan musik yang disesuaikan dengan kandungan puisi. Supaya menjadi puisi yang lebih menarik dan ekspresif, dibungkuslah puisi tersebut dengan irama lagu. Maka jadilah sebuah musikalisasi puisi. Selain itu, musikalisasi puisi dapat membantu para pendengar untuk membangun suasana, imajinasi, dan mengapresiasi puisi tersebut. Marilah kita coba membuat musikalisasi sederhana yang kita tampilkan. Cara membuat musikalisasi puisi. Yang pertama adalah musikalisasi puisi, nikmati atau contoh musikali. Mengapa harus menikmati musikalisasi dulu? Karena dengan begitu kita tahu bagaimana cara menyesuaikan irama musik dengan puisi. Di sini mengapa penulis bilang bahwa membuat musikalisasi puisi tidak mudah. Contoh, musikalisasi puisi pada sebuah lagu. Jika kamu pernah mendengar lagu-lagu karya Ebit G. Ade dan Bimbo, lirik lagunya terdengar dengan rasa sangat puitis, karena pada dasarnya lirik lagu tersebut memang merupakan sebuah puisi yang dinyanyikan atau dimusikalisasi. Kabut, mengapa tak sedang akan segera turun hujan. Itu kan dia sudah musikalisasi. Mendung. Nah, ini juga atau Tuhan selamatkan. Ini juga model musikalisasi. Atau Bimbo dengan lagu-lagu religinya. Oke, ini sedikit tentang musikalisasi. Berikut adalah memilih puisi yang sederhana. Pada dasarnya semua puisi itu bisa dimusikalisasi. Intinya, bacakan puisi diiringi dengan musik, itu sudah musikalisasi. Namun ada baiknya jika kalian memilih puisi yang sederhana. Karena selain mudah diucapkan, puisi itu cocok bagi yang baru mencoba membuat musikalisasi. Sekaligus bisa membantu untuk penghayatan puisi. 3 anak kecil dengan langkah malu-malu datang ke Selemba sore itu dengan iringan musik. Nah, ini sudah menjadi musikalisasi. Kalian bisa meminta saran dan diskusi dengan temanmu karena memang memilih puisi bukan hal yang mudah. Kalian juga harus tahu bagaimana makna yang terkandung dalam puisi. Memahami makna sebuah puisi jika dimusikalisasi itu ada beberapa. Setelah memilih puisi, langkah selanjutnya adalah memahami makna dan kandungan dari puisi tersebut. Dengan begitu, upaya kalian akan menentukan irama yang tepat dalam puisi. Berikut cara untuk memahami isi dari puisi bersasar pada pernyataan berikut. Apa tema puisi itu? Kalau puisi tentang ketuhanan, iringan musiknya perlahan. Suasana yang bagaimana saat menjiwai puisi tersebut? Pesan apa yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui puisi tersebut? Apa terdapat bunyi vokal dan konsonan dominan dalam puisi? Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh penuh mengingat kau penuh seluruh cahayamu panas suci bagai kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, jadi kata Tuhanku diulang-ulang. Jadi ini bagaimana bunyi vokal atau konsonan dominan dalam puisi tersebut. Adakah kata-kata yang sulit menurutmu dalam puisi? Ini juga harus dipahami secara baik. Yang berikut, yang keempat adalah menentukan irama yang cocok dengan puisi. Kalian bisa meminta bantuan teman kamu untuk bisa bermusik atau guru musikmu untuk menentukan irama, nada dan tempo yang sesuai. Jadi ini kaitannya dengan mata pelajaran seni budaya. Jadi ketika kalian tanyakan juga di guru seni budaya tentang musik, bagaimana musiknya, isi kandungannya. Dengan begitu akan tercipta sebuah perpaduan bunyi yang indah antara puisi, alat musik yang mengiringinya. Kalian bisa memanfaatkan alat musik yang ada seperti gitar, seruling, piano, dan sebagainya untuk bisa bermain. Oke, tunjukkan dan tampilkan musikalisasi puisi. Setelah semua sudah siap, kalian boleh coba untuk menampilkan musikalisasi puisi tersebut. Ada beberapa hal yang diperhatikan ketika mencari musik, yaitu memperhatikan kejelasan vokal, yang penghayatan, ekspresi,
harus mengutamakan isi dari lirik-lirik puisi. Musik yang menjadi pengiring harus sesuai dengan tema puisi, dan begitu penampilan musikalisasi berjalan dengan indah dan berhasil. Oke, Bapak kira hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih untuk pertemuan ketiga tentang puisi. Mari mencoba untuk membacakan puisi dengan baik, menafsirkan puisi itu secara baik, dan musikalisasikan puisi yang sudah kalian baca. Terima kasih.